Republik Islam Iran, disebut juga Persia kuno, adalah negara Islam yang kontradiksi dan aneh. Di negara ini ada festival aneh seperti Haharshan Besuri, negara operasi hidung dan aturan etiket yang rumit seperti ta'aruf. Menikmati dook, Yahdar Behestian. Kelompok etnis terbesar di Iran adalah suku Bakhtiaris yang berjumlah sekitar 800.000 orang, yang sepertiganya adalah penggembala yang selalu berpindah, dan sisanya adalah petani, dan yang tinggal di pegunungan Zagros. Penduduk Provinsi Hormozgan di pantai selatan Iran, dikenal sebagai bandari atau orang pelabuhan. Kawasan ini menjadi pusat perdagangan sejak sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, sehingga terjadi percampuran etnis dan budaya, antara lain Afrika, Arab, India, dan Persia. Sebagian besar penduduk setempat mengenakan pakaian yang berbeda dari provinsi lain di Iran, wanitanya sering mengenakan gaun warna-warni dan pakaian pria bergaya Arab. Wanita bandari adalah penganut paham Sunni dan Syiah. Setiap harinya wanita bandari memakai topeng, dan hal ini telah dilakukan selama berabad-abad. Akar tradisi ini tidak diketahui, meskipun beberapa mengatakan itu dimulai pada masa pemerintahan Portugis, ketika Tuan Budak mencari gadis-gadis cantik. Salah satu festival paling menarik di Iran adalah Haharshan Besuri atau Rabu Merah Tua, yang dirayakan pada malam Rabu terakhir sebelum Nowruz atau Tahun Baru Iran. Dalam perayaan ini mereka melompati api unggun sambil melantunkan lagu. Setelah itu dilakukan kazaikan atau memecahkan pot, yang akan memindahkan kesialan dari penghuni rumah ke pot tersebut. Sabe Jalda adalah festival tradisional Iran yang sangat tua, dirayakan pada malam terpanjang dalam setahun. Mulai dari matahari terbenam pada tanggal 30 bulan Persia Azar, hari terakhir musim gugur, hingga matahari terbit pada tanggal 1 bulan D, hari pertama musim dingin. Dalam festival ini, tradisi meletakkan semangka di atas kursi, meja dengan anglo, tempat keluarga duduk di lantai. Meskipun Yalda bukan hari libur resmi di Iran hari ini, beberapa keluarga masih mengadakan pertemuan pada malam hari. Radio dan televisi Iran menyiarkan program khusus tentang tradisi tersebut. Pada malam Kahran Baeser dan juga pada Apekela, seorang pemuda di wilayah utara Iran yang ingin mengetahui peluangnya dengan seorang gadis, pergi ke rumahnya ditemani oleh seorang anggota keluarganya. Sang pria bersembunyi sambil memegang salah satu ujung pita kain panjang yang dia letakkan di rumah gadis itu dengan sebuah pesan dan terkadang hadiah kecil. Ketika dia merasakan tarikan, dia akan pergi untuk melihat apakah hadiah itu diambil oleh si gadis, atau apakah kepala keluarga meninggalkan pesan atau barang yang baik, sehingga dia akan tahu apakah dia memiliki kemungkinan dalam menjalin kasih dengan sang gadis. Tefarze Pahlavani, diterjemahkan sebagai olahraga kuno, merupakan seni bela diri olahraga nasional yang terdiri dari rangkaian teknik binaraga dan senam serta tarung yang diiringi irama tombak atau gendang tradisional. Setelah minyak, produk ekspor kedua Iran adalah karpet. Orang Iran telah menenun permadani yang indah selama lebih dari 2.500 tahun. Penenun Iran sering sengaja membuat kesalahan saat menenun, untuk menunjukkan keyakinan mereka bahwa hanya Tuhan yang sempurna. Jangan berpikir untuk menyebut orang Iran sebagai orang Arab, karena mereka akan tersinggung. Orang Iran adalah orang Persia, bukan Arab, dan bahasa mereka adalah Persia atau Farsi. Di Iran, sistem tradisional untuk mendapatkan air yang dikenal sebagai kanat, yang berasal dari negara ini sekitar 1000 tahun sebelum Masehi dan masih digunakan hingga saat ini. Kanat terdiri dari saluran bawah tanah yang digali ke dasar sumur yang terletak di atas bukit. Saat ini, terdapat lebih dari 20.000 kanat aktif untuk irigasi di Iran. Ibu kota Republik Islam Iran adalah Teheran, adalah salah satu kota dengan udara paling tercemar di dunia. Tingkat polusi udara di negara ini hampir 4 kali lebih tinggi dari rata-rata dunia, dan diperkirakan ada lebih dari 40.000 orang meninggal per tahun di Iran. 3 tokoh Alkitab yang membawa hadiah untuk bayi Kristus yang baru lahir dalam kisah kelahiran dikatakan berasal dari suku Magi atau Majus di Iran. Pada abad ke-13, penjelajah Italia Marco Polo bahkan mengaku pernah mengunjungi makam 3 orang bijak, yang kini berada di Teheran. Di Iran pria boleh punya 4 istri, hukum poligami negara Iran paling unik dan aneh di dunia, dan tentunya banyak perempuan Iran yang sangat menentang hukum poligami di negaranya. Hal yang paling mencengangkan yaitu masih diperbolehkannya kawin kontrak, atau kawin dengan jangka pendek, bahkan bisa hanya 1 jam saja. Tetapi dalam praktiknya, ini adalah semacam kedok prostitusi yang secara formal dilarang. Di Iran, wanita usia 9 tahun sudah banyak yang dinikahkan.
Hal ini banyak menuai kontroversi, dikarenakan banyak yang protes. Kabarnya kini wanita Iran baru boleh menikah setelah usia 13 tahun, sedangkan bagi pria boleh menikah setelah usia 15 tahun. Pernikahan usia anak-anak menjadi masalah serius di Iran, menyebabkan tingginya angka kekerasan dan angka perceraian. Pada tahun 2010, ada sekitar 42.000 pernikahan dini yang melibatkan anak perempuan usia 10 hingga 14 tahun. Oleh karena itu, negara ini memiliki populasi yang sangat besar, yaitu lebih dari 80 juta jiwa, yang mayoritas berusia di bawah 30 tahun. Iran Carpet Company memproduksi karpet tenunan tangan terbesar untuk Masjid Abu Dhabi pada tahun 2007. Ukuran aslinya adalah 5.630 meter persegi, dan dibuat dalam 9 bagian untuk dipasang di dalam masjid. Sayangnya, beberapa bagian harus dipotong agar bisa masuk ke lantai masjid. Kekayaan utama negara ini adalah minyak dan gas alam, menempati urutan kedua dalam cadangan gas alam dunia dan keempat dalam cadangan minyak mentah. Iran memiliki sekitar 10% dari seluruh minyak yang ada di dunia ini, dan mampu memompa lebih dari 4 juta barel minyak setiap harinya. Budaya orang Persia adalah membanggakan tamannya yang rimbun, permadani mewah, dan puisi yang indah. Wanita Iran berusia 9 tahun ke atas harus mengenakan jilbab, serta menutupi bahu dan kaki di tempat umum. Pelanggaran bisa dihukum cambuk, meski peraturan ini sekarang tidak seketat dulu. Jika Anda ingin mengetahui budaya Iran, Anda harus memahami ta'aruf atau tarof. Budaya ini mengacu pada bentuk kesopanan atau etiket, yang menekankan rasa hormat dan peringkat sosial. Ta'aruf agak rumit jika menyangkut masalah kepangkatan, ketika diberikan kepada atasan, diartikan sebagai upeti. Sedangkan bila diberikan kepada bawahan, itu dianggap sebagai rejeki. Sementara di antara yang sederajat, tidak ada upeti atau bantuan, tetapi soal menghormati yang setara. Jika Anda mengunjungi seseorang di Iran, dan mereka menawari Anda apapun sebanyak yang Anda inginkan, Anda harus menolaknya. Tawaran ini dapat diulangi hingga 3 kali, sebelum tuan rumah dan tamu akhirnya menentukan, apakah tawaran tuan rumah dan penolakan tamu itu asli, atau sekadar menunjukkan kesopanan. Ketika Anda diundang untuk makan di sebuah rumah, meskipun Anda menyukai makanannya, Anda tidak boleh mengambil makanan lain, Anda harus terlebih dahulu berpura-pura kenyang dan memberitahu tuan rumah betapa enaknya makanan itu. Tuan rumah akan berkata kepada Anda ta'aruf nakon, Anda harus menjawab tidak, sebanyak 2 atau 3 kali, dan kemudian berpura-pura menyerah pada desakan tuan rumah. Orang Persia biasanya makan sambil duduk di lantai, terkadang tanpa peralatan. Anda hanya boleh makan dengan tangan kanan, dan mencoba sedikit dari semua yang disajikan. Ketika supir taksi mengatakan tidak ada yang harus dibayar, mereka tidak bersungguh-sungguh, itu adalah ta'aruf. Dengan menyatakan bahwa tidak ada biaya, supir taksi berperan sebagai tuan rumah yang baik, tetapi Anda harus bersikeras untuk membayar biayanya. Iran adalah negara di dunia yang melakukan operasi hidung tahunan terbanyak di dunia, ada lebih dari 200.000 orang yang melakukannya, kebanyakan adalah wanita tetapi pria juga banyak menjalani operasi hidung, karena itu Teheran dikenal sebagai ibu kota operasi hidung dunia. Di Iran, jika seorang wanita diceraikan atau suaminya meninggal, dia harus menjalani iddah sebelum dapat menikah dengan pria lain. Masa iddah ini memberikan kesempatan bagi wanita untuk memastikan bahwa dia tidak hamil dari pernikahannya sebelumnya. Minuman populer di Iran adalah doog, dibuat dengan yogurt yang dibiarkan dalam wadah pada suhu kamar selama 2 hingga 3 hari, agar bakteri dapat berfermentasi dan mengkarbonasi minuman tersebut. Makanan penutup Iran yang lezat adalah yahdar behest atau puding susu Persia, dibuat dari susu, tepung beras, pistachio dan almond yang dihancurkan, ditambah gula, kelopak mawar kering, dan air mawar. Iran memiliki jenis kucing yang terkenal, yaitu kucing Persia. Kucing-kucing ini endemik di negara ini, ditandai dengan ciri khas bulu panjang berbulu lebat dan wajah bulat pemarah. Meskipun hubungan sesama jenis dilarang, Ayatollah Ruhollah Khomeini memutuskan bahwa transseksual dapat melakukan operasi ganti kelamin di Iran. Sejak 2008, Iran telah melakukan lebih banyak operasi ganti kelamin daripada negara lain manapun di dunia, kedua setelah Thailand, bahkan pemerintah Iran memberikan bantuan keuangan sebesar 72 juta rupiah. Orang Iran memiliki kalender mereka sendiri,
Kalender Persia atau kalender Iran, yaitu kalender matahari yang tahunnya dimulai dengan ekuinoks Maret. Akhir pekan di Iran adalah Kamis dan Jumat. Kamis seperti hari Sabtu, semua bank dan toko tetap buka, tetapi beberapa kantor tutup, sedangkan Jumat seperti Minggu. Jangan berpikir memberi jempol seperti yang dilakukan di Barat untuk menunjukkan persetujuan, karena di Iran ini sama dengan menunjukkan jari tengah. Iran adalah rumah bagi Zoroastrianisme, salah satu agama tertua di dunia. Tradisi Persia menyatakan bahwa memakan campuran khusus kacang-kacangan dan buah asam manis, yang disebut Ajle Harshan Behsuri, pada hari Harshan Behsuri membuat keinginan menjadi kenyataan. Hidangan ini adalah campuran dari kacang-kacangan dan buah-buahan kering, seperti pistachio, almond, buncis, dan kismis. Orang Iran suka minum teh hitam tanpa susu. Minuman ini disajikan di semua pertemuan di Iran, dan kebanyakan orang Iran minum teh setelah makan. Terlepas dari pembatasan yang cukup besar pada wanita yang mencegah mereka memasuki beberapa program universitas, lebih dari 65% mahasiswa di Iran adalah wanita. Memperoleh gelar pendidikan tinggi sangat umum bagi wanita Iran, meskipun aksesnya sebagian besar dibatasi. Alkohol telah ilegal di Iran selama 40 tahun, tetapi ini tidak berarti bahwa orang Iran telah melupakan tradisi mereka. Beberapa masih diam-diam meminum arak sagi, yang juga dikenal sebagai vodka Persia, dan umumnya mengandung alkohol 50%, tapi bisa lebih tinggi dari itu. Gurun Iran adalah satu-satunya habitat citah Asia yang tersisa, yang posturnya agak lebih kecil dari mitranya di Afrika, tetapi sama cepatnya. Citah adalah spesies yang terancam punah dan diperkirakan hanya sekitar 50 ekor yang masih berkeliaran di alam liar. Iran adalah salah satu produsen dan pengekspor kaviar terbesar di dunia. Kaviar adalah telur ikan beluga, sturgeon, atau jenis ikan tertentu lainnya yang dianggap sebagai makanan mewah, dan biasanya diambil dari spesies ikan yang hidup di sekitar Laut Kaspia, termasuk Iran. Kincir angin praktis pertama di dunia, yang digunakan untuk menggiling biji-bijian atau menimba air, ditemukan di Persia Timur sekitar tahun 500 hingga 900 Masehi. Di Nashtivan, sebuah kota berangin dekat perbatasan dengan Afghanistan, kincir angin ini dibangun dari tanah liat, jerami, dan kayu, masih berfungsi penuh hingga hari ini. Dengan tradisi sejak lebih dari 3.000 tahun lalu, Iran juga menghasilkan 90% kunyit dunia. Di Mebot, di gerbang gurun Iran, Anda akan melihat struktur yang mirip dengan sarang tanah liat berbentuk kerucut raksasa. Mereka adalah yahals, pendingin evaporatif kuno, dibuat sekitar 400 sebelum Masehi, yang memungkinkan es dibuat dan dikumpulkan selama bulan-bulan terdingin, dan digunakan sepanjang tahun. Fedi adalah sejenis makanan penutup yang populer di beberapa negara Asia Selatan, seperti Iran, Pakistan, India, Afghanistan, dan beberapa negara Timur Tengah. Makanan ini biasanya disajikan sebagai minuman penutup dingin, terutama pada musim panas. Gua garam terbesar kedua di dunia adalah Gua Garam Namakdan di Pulau Qeshm di Iran Selatan, sepanjang 6.400 meter, penuh dengan pahatan garam, sungai garam, dan kubah garam yang sangat besar. Di kota Isfahan, di tengah Iran, Anda akan menemukan Menara Merpati. Menara ini dibangun megah dengan desain khusus, mempunyai tinggi 18 meter dan mampu menampung 14.000 merpati sekaligus. Menara tersebut merupakan bentuk kecerdasan para petani di Isfahan, dengan memanfaatkan kotoran merpati sebagai pupuk alami untuk ladang melon dan mentimun. Dalam perjalanan ke Gurun Kerman, Anda akan melihat Bag-e-Sangi, atau Taman Batu. Di sini Anda dapat melihat ratusan pohon kering yang tinggi terbentang di atas pasir, masing-masing dengan batu kecil dan besar, dengan berat lebih dari 10 kg yang menggantung di cabang-cabangnya. Ini semua adalah pekerjaan pemilik tanah, sebagai protes terhadap kebijakan reforma agraria yang menyebabkan dia kehilangan tanahnya. Di Museum Arkeologi Zanjan Anda akan melihat mumi manusia berusia lebih dari 9.000 tahun yang diawetkan dengan garam. Di tambang garam Hehrabat, 6 mumi telah ditemukan masih utuh, dengan rambut, daging, dan tulang mereka, berkat salinitas gua yang kering, dan bahkan organ dalam seperti perut dan usus besar masih dalam keadaan utuh.
Bazar adalah bagian dari sejarah Persia dan Timur Tengah pada umumnya. Di Iran Anda dapat mengunjungi Grand Bazar Tabriz Lama, bazar tertutup terbesar di dunia, dengan luas hampir 300.000 meter persegi. Di tempat ini terdapat toko-toko yang menjual hasil bumi, rempah-rempah, perhiasan, karpet tenunan tangan, pakaian, sepatu, dan kerajinan logam. Mata uang resmi Iran adalah rial. 1 rial Iran sama dengan 0,36 rupiah. Selain itu, orang Iran umumnya memberikan jumlah tidak dalam rial, tetapi dalam toman, yaitu mata uang Iran kuno, dengan 1 toman sama dengan 10 rial. Dan jika Anda ingin mengetahui negara Islam lain yang sangat menarik, kunjungi video tentang Turki ini. Apakah Anda pernah mengunjungi tempat ini? Apa yang Anda suka dan tidak Anda sukai? Bagikan pengalaman Anda, agar semakin banyak orang mengetahui tentang Iran. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi, agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.